puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa ada di ruangan yang kita nikmati sekarang. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke era globalisasi seperti sekarang ini. Ini Nusa mau berbagi cerita dulu sebentar. Jadi mengikuti guru penggerak ini sebenarnya kita semua sudah mengikuti guru penggerak. Hari itu rasanya ada 11 orang kita mengikuti guru penggerak, guru praktik juga. Kita mengisi berbagai esai di sana. Esai itu esai pengalaman pribadi, tapi karena katanya 5.000 kata agak susah untuk bagi orang-orang yang kurang pandai untuk menghayalkan kata-kata. Kalau susah nggak pandai, hanya menceritakan kejadian yang sebenarnya saja. Gimana penilaiannya itu tergantung kepada tim penilai. Kemudian setelah lewat esai, maka kita masuk tes mengajar. Di tes mengajar, saya rasa Bapak Ibu guru semua itu sudah luar biasa kalau untuk mengajar itu nggak masalah. Kemudian yang terakhir tes wawancara. Wawancara juga apa yang kita buat itu ditanyakan kembali oleh tim penilai langsung, semuanya secara online. Semuanya online, langsung kita berhubungan dengan tim penilainya. Jadi besar harapan besar mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya akan masuk gelombang yang berikutnya, gelombang 10, 11 atau 12 di tahun berikutnya. Kenapa begitu? Memang awalnya terasa berat, soalnya online kali Zoom kita itu ada 3 jam untuk Zoom. Zoomnya itu terserah waktunya, kadang-kadang jam 1, kadang jam 3, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 7. Memang butuh pengorbanan, keluarga pun ikut berkorban. Tunggu dulu ya nak, mama Zoom dulu. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu berat sekali rasanya gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Bapak dan Ibu guru, kita lanjut semuanya. Ini sebelum kita mulai penyampaian materi susah selama berada di program guru penggerak ini, mari kita lihat sedikit Bapak dan Ibu. Jadi kita selalu diajarkan untuk membuat kalimat pertanyaan pematik namanya. Di kelas Bapak dan Ibu juga harus selalu membuat pertanyaan pematik kepada anak-anak. Bentuknya bukan harus pelajaran. Apa saja yang bisa membuat dia tahu segala hal. Apa saja. Alhamdulillah sudah mencobakan di kelas. Anak-anak bilang, Bu, tambah oleh pertanyaan Ibu. Nah seperti itu. Jadi memang kita dituntut untuk selalu memikirkan, membaca-baca referensi di buku. Apa ya kira-kira pertanyaan yang bisa memicu anak-anak untuk berpikir lebih jauh gitu. Nah, kita coba Bapak Ibu. Ada suatu peristiwa kita diculik, jadi Bapak dan Ibu diculik. Kemudian satu-satunya cara agar bisa melarikan diri adalah melalui salah satu pintu dari 3 pintu di depan Anda. Kemudian pintu 1 berisi api yang menyala. Pintu 2 berisi 20 orang pembunuh bayaran dengan membawa senjata. Sementara pintu ketiga berisi 30 singa lapar yang belum makan selama 3 bulan. Kira-kira pintu manakah yang akan Bapak dan Ibu pilih? Pintu 3. Halo, pintu mana? Yus, pintu 1. Pak Rahmat, pintu 3. Pintu 3, Munis, pintu 3, silakan. Singa lapar. Ke singa lapar. Kita minta kepada Pak Sabri kenapa jawabannya pintu 3? Kalau lah 3 bulan yang makan tuh lah mati. Begitu ya Pak Sabri. Oke, Bu Yus, kenapa nomor 1 Bu Yus? Kenapa Bu Yus nomor 1? Mati kan? Daripada menghadapi pintu berisi 20 orang pembunuh bayaran, 30 singa lapar, mending pintu 1 aja Bu. Pintu 1 berisi api yang menyala. Pasrah bagi Bu Yus. Ucena gimana Ucena? Oh dia lapar. Misalnya hanya kunci di belakangnya itu. Kalau seandainya pintu 3 berisi 30 singa, tapi nggak makan selama 3 bulan, otomatis singanya sudah dalam keadaan sakratul maut atau sudah mati. Begitulah kita membawa anak-anak kita untuk memikirkan sesuatu. Jadi dia bisa mikir, oh harus gini ya Bu. Jadi dia harus punya skill bagaimana dia harus mengambil sikapnya. Boleh Bapak Ibu coba, boleh hunting di referensi di Google, banyak sekali. Ternyata juga kita yang kurang jarang membuka Google tuh
sekolah. Khususan Ya, api yang jalan itu sudah bermadam. api unggaran sudah ada, itu di hati atas selalu nyala. Karena selalu nyala apinya. Ini budaya positif di sekolah. Jadi kata Ki Hajar Dewantara seperti di PMM platform Merdeka Mengajar itu dikatakan pendidikan merupakan daya dan upaya membimbing dan menguatkan apa yang ada dalam diri setiap anak agar dia bisa memperbaiki tingkah lakunya dalam pertumbuhannya untuk mencapai apa yang dia inginkan dalam mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar ini yang ditekankan betul, itu guru itu menuntut kodrat siswanya. Kodratnya yang dari rumah itu bermacam-macam. Guru di sekolah tugasnya adalah memperbaiki kodrat yang salah yang dia miliki dari rumah. Ya. Guru diharapkan memiliki nilai positif untuk membentuk karakter murid. Apa nilai positif yang digaungkan oleh Mas Menteri itu adalah tiga nilai positif yang dimiliki guru. Kita diberikan amanah sebagai penuntun siswa kita. Satu, kita menjadi tauladan, selalu memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten. Jadi kita harus konsisten. Kalau kita konsisten, siswa kita akan lambat-lambat akan terbiasa. Tapi kalau kita seperti ayam dari batalo, sekali susah menerapkan pembiasaan itu. Kemudian pendidik selalu menciptakan ide atau gagasan dalam mengembangkan pembelajaran dengan berbagai strategi. Ternyata strategi itu tidak 110 yang saya tahu, ternyata ada banyak sekali strategi baru-baru. Kemudian pendidik selalu memberikan dorongan dan arahan kepada murid untuk menemukan karakter dirinya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Itu yang namanya Tutwuri Handayani. Kemudian, seperti ini Bapak Ibu, diibaratkan kita diminta mengepalkan tangan dan kawan lain disuruh membuka tangan kita. Apakah kita akan membuka atau tidak? Yang kawan akan membuka tangan kita, semuanya tergantung pada kita. Kitalah yang menentukan, bukan orang lain. Kitalah yang sebagai kontrolnya di sekolah. Di sekolah atau di kelas kita kontrolnya dalam menciptakan lingkungan yang positif. Di sini kepala sekolah bertindak sebagai kontrol perkembangan sekolah dan perkembangan murid, sebagai kontrol dalam pengembangan sekolah dan muridnya. Yang guru bertindak sebagai kontrol dalam mengarahkan murid untuk membangun kreativitasnya. Jadi kita hanya sebagai kontrol. Kemudian, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita butuhkan adalah penerapan disiplin. Disiplin yang paling utama ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa dia disiplin yang diutamakan? Disiplin ini merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ini harus menjadi motivasi intrinsik bagi kita. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita inginkan di sekolah. Nilai-nilainya di mana? Itu yang terletak di peraturan sekolah. Pasti akan terjadi seperti ini. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka telah bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya. Guru berperan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itu sendiri. Dan nilai kebajikan itu di mana? Pembiasaan kita itu yang nilai kebajikan. Kalau di PMM, nilai kebajikannya mungkin Bapak Ibu guru semua sudah tahu. Itu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, pembentukan profil pelajar Pancasila.
Saya rasa nilai yang paling penting adalah yang nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, otomatis yang nomor 2, 3, 4, 6, 5, 6 akan berkembang dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana motivasi murid kita ini sebenarnya di sekolah dalam mengembangkan nilai kebajikan yang ingin kita lakukan di sekolah. Ternyata motivasi siswa kita di sekolah itu beragam secara teori. Pertama itu motivasi murid di sekolah itu secara teori, 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari rumah. Contohnya, kalau tidak sekolah tidak boleh tidur di rumah, tidak dapat uang saku, harus bekerja, kalau tidak sekolah harus bekerja, masa depan suram, tidak disayang. Itu yang pertama, motivasi anak-anak. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau uang saku dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Itu contohnya dalam bersosialisasi dengan temannya. Kemudian mendapat kepercayaan dari teman dan lingkungan kepadanya. Berikutnya, bagaimana motivasi murid tersebut akan mempengaruhi lingkungan positif. Ternyata yang kita butuhkan di sekolah memang peraturan sekolah. Yang namanya di platform Merdeka itu adalah keyakinan sekolah. Keyakinan, yakin dia akan peraturan, maka anak-anak akan mengikuti peraturan tersebut. Jadi hal utama yang harus dilakukan di sekolah untuk peraturan itu memang harus kontinu disampaikan ke anak. Setiap upacara disampaikan kembali, di dalam kelas diingatkan kembali, terus secara kontinu untuk diingatkan. Kemudian kalau di kelas, nah ini yang kita sebagai guru dan sebagai wali kelas mungkin bagus kita membuat ini. Itu membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. Keyakinan kelas itu seperti peraturan yang berada di dalam kelas. Ini ternyata menurut teorinya hukuman itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Secara teori itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena menghukum untuk mendisiplinkan itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya terlambat anak, agak engkau, silakan berdiri. Itu namanya hukuman. Tanpa kita pernah nanya, kenapa anak terlambat? Terus ada masalah apa di rumah tadi malam? Ada masalah apa tadi pagi? Kita jarang karena kita dikejar oleh waktu untuk mengajar. Kita langsung tagak siko, buku tagak siko, seperti itu. Jadi itu tidak dibolehkan. Kemudian bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikannya, murid hanya menerima saja hukumannya. Kemudian hukumannya bisa berupa fisik, psikis, atau yang lain-lainnya. Kemudian disiplin yang konsekuensi, ini yang namanya disiplin melanggar peraturan sekolah. Itu konsekuen, kita sudah mengingatkannya, kita sudah menempelkannya, tapi dia tetap melanggar. Itu yang namanya mendisiplinkan secara konsekuensi. Kemudian, hukuman ternyata sama dengan penghargaan. Ternyata kita juga tidak dibolehkan memberikan penghargaan kepada siswa. Ternyata seperti itu secara teorinya. Kenapa? Ini dia. Jangka pendeknya seseorang yang mendapatkan penghargaan selalu ingin mendapatkan penghargaan. Dalam jangka panjang ini dapat merusak hubungan, menimbulkan rasa iri kepada teman yang lainnya. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas atau kehilangan ide dia. Kalau kita mengharapkan dia sering mendapat penghargaan, kita mengharapkannya, berarti bingung dia, apa lagi kreativitas saya? Sehingga dia mati karena dia selalu ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum. Kemudian penghargaan tidak efektif karena membuat berkecil hati orang-orang tertentu. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak dibolehkan secara teori. Secara teori, Pak. Teori siapa? Teorinya banyak itu, Pak. Teori ahli-ahli pendidikan yang telah mensurvei beberapa lama itu, Pak Nazir. Saya tidak bisa menyebutkan nama ahlinya Pak Nazir, tapi insya Allah nanti kalau Pak Nazir butuh, akan berikannya pada Pak Nazir. Ini teorinya yang si Alfi itu hanya untuk penghargaan saja. Jadi ahlinya sama Pak Nazir. Iya, nanti.
Nah, ternyata katanya hukuman tidak tepat, penghargaan tidak tepat, harus mangga awak Eko. Dihukum salah, diberikan penghargaan salah juga. Oh, teorinya, enggak, teori pihak jadi Dewan Tanah seperti itu, Pak. Nah. Nih, apa solusinya diberikan? Ternyata ada solusi yang diberikan. Solusi yang diberikan adalah restitusi. Ini juga baru bagi Susan kemarin. Restitusi itu apa? Ternyata restitusi itu adalah restitusi itu apa sebenarnya? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Itu menurut si dosen, Pak. Nah, itu si dosen ya, Pak. Nah, yang kedua, restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi masalah mereka, kemudian menjadi mereka yang diinginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Modal restitusi ini membantu guru menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya. Jadi murid hanya perlu bertanggung jawab. Saya rasa ini restitusi ini sering kita melakukannya. Mungkin kalau kita memanggil siswa kita yang melanggar peraturan, kita panggil, selalu kita tanya, kenapa nak? Apa yang terjadi? Selalu kita tanya seperti itu. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Coba tulis, coba katakan ulang. Itu termasuk restitusi. Dan guru BK itu umumnya melakukan hal seperti itu. Guru BK semuanya melakukan hal seperti itu. Kalau kita karena dari waktu mengajar kita pendek, cepat saja kita lakukan. Padahal posisi restitusi itu tidak hanya dilakukan di kelas, bisa kita lakukan di ruangan tertentu. Ini kan? Nah ini. Restitusi dilakukan bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk memperbaiki lingkungan, bukan paksaan dan untuk melihat ke dalam diri. Ini teori restitusi. Kenapa anak-anak kita itu banyak yang melanggar peraturan? Kenapa? Anak-anak yang melanggar peraturan itu anak-anak yang gagal memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Gagal dia memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Apa kebutuhan dasarnya ini? Dasar gagal dia memenuhi kebutuhan dasar, tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima, tidak mendapatkan kebebasan, tidak bertahan hidup, penguasaan dan kesenangan. Tidak mendapatkan kesenangan. Jadi ke sekolah ini anak-anak juga butuh senang. Kalau senang dia pasti dia akan rajin ke sekolahnya. Kemudian mendapatkan kebebasan. Bagaimana dia bisa mengeksplorasi? Kalau di dalam kelas dia ingin membuat sesuatu, kita membuat strategi. Kelompok A ini dengan seperti ini strateginya, yang B seperti ini. Jadi dia bebas menentukan pilihannya sendiri. Tidak kita yang menentukan, tapi kalau susah melakukan, saya coba sebelum-sebelumnya itu membuat sesuatu menempel, gambarnya sama, modelnya sama, dia hanya menempel saja. Ternyata kita bisa memvariasikannya. Mungkin yang tertentu kita beri tempelan lain, yang ini kita beri bentuk tabel, yang ini kita tukar-tukar ternyata di dalam satu kelas untuk itu yang lebih baik. Kemudian ini ya posisi kontrol guru untuk menyelesaikan tindakan. Mari Bapak Ibu kita lihat, mungkin kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, ini posisi penghukum. Nah, seperti ini gambarnya. Kita langsung menyuruh anak menghukum, kita melihat dia push up. Itu namanya posisi sebagai penghukum kita. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Kita selalu bilang, nah kalau kalian buat terus, ibu bego kan bilang di bapak ke sekolah. Nah kalau di kami bego malu ibu sama kawan-kawan ibu yang lain. Itu namanya membuat rasa bersalah kepada siswa kita. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ini posisi sebagai teman. Nah ini banyak yang apa itu kalau guru-guru tertentu, guru olahraga itu sebagai teman, walaupun anaknya tidak pakai baju olahraga, dia tetap bekerja sama dengan anaknya dalam posisi sebagai teman. Kemudian posisi pemantau namanya. Dia memantau apa saja yang dilakukan siswanya. Itu hanya memantau, melihat, menanyakan sudah ada perubahannya nak atau belum. Dia memantau, hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif saja kepada siswa. Kemudian posisi manajer ini yang secara teori lebih bagus. Artinya kita membawa anak ke posisi tertentu, menanyakan secara individual bagaimana apa masalahnya, bagaimana dia memperbaiki diri. Itu yang sebagai manajer. Bagaimana manajer di kantor
begitu juga guru kita disuruh juga jadi manajer untuk menyelesaikan masalah siswa. Nih, pengalaman yang pernah saya lakukan ketika belajar mendapatkan sesuatu dari program guru penggerak itu diterapkan di kelas 9D. Tapi saya hanya menerapkannya baru di kelas 9D saja. Itu pertama, membuat keyakinan kelas. Jadi ini caranya ini anak-anak menuliskan apa keyakinan kelas atau peraturan yang berada di kelasnya. Dia menuliskan secara pribadi. Oh, tidak boleh cabut, tidak boleh tidak buat PR, mereka membuatnya sendiri. Masing-masing orang boleh membuatnya satu atau dua. Kita membuatkannya menjadi kalimat yang positif. Tidak kita tulis, tidak boleh buat PR, tapi kita ganti dengan setiap anggota berkewajiban mengerjakan tugas atau PR. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Ada lagi? Senantiasa menjadi pribadi yang baik dan sebagainya. Setiap anggota bekerja bersama menjaga fasilitas sekolah dan kelasnya. Jadi kalimat-kalimat ini yang di awalnya dibuat siswa itu tidak boleh cabut, kita ganti menjadi kalimat yang positif. Mungkin Bapak dan Ibu wali kelas boleh mencobanya untuk tahun ajaran besok. Bulan Januari dibuat, ditempel di kelas. Jadi semua kelas bisa membuatkannya. Kemudian, nah ini yang saya pernah lakukan di kelas itu mencoba sebagai posisi manajer dengan melakukan restitusi kepada masalah yang terjadi di kelas 9D. Kemudian kita membuat lembar kontrol perilaku murid. Ini kita buatkan lembar kontrol perilaku positif dan perilaku negatif yang dilakukan setiap hari. Jadi kalau saya masuk dia menuliskannya. Jadi karena seminggunya dua kali saya masuk, dia menuliskan apa kejadian positif dan kejadian negatif. Ternyata dia bilang begini, Bu, kok awak banyak yang sebelah kanan ya Bu? Negatif semua yang kerawak kerajuan Bu. Ada anak, alhamdulillah wah ada yang negatifnya dong. Ketika dia menyebutkan ini kita bahas sama anak, kenapa orang tertentu lebih banyak yang negatifnya dibandingkan orang yang lain. Itu dibahas sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak tuh berubahnya memang tidak bisa instan, memang perlahan-lahan, seketik. Tapi memang kalau susah mencobakannya itu untuk belajar, ketika belajar dengan Susan dan ketika di kelas Susan. Kalau berganti gurunya, mungkin saja anak-anak itu akan kembali ke habitatnya semula. Ada baiknya kita semua bisa melakukannya bersama. Kemudian ini juga gitu, Susan juga pernah melakukan posisi penghukum, pernah posisi pembuat rasa bersalah sering. Kemudian sebagai teman atau pemantau juga saya pernah melakukan semuanya. Ternyata setelah dilihat, kalau penghukum nih, lama-lama anak biar mau kawan kita tidak inginkan dia menjauh dari kita. Dia inginnya seberapapun marahnya dia tetap berada di kelas kita. Kita inginnya seperti itu. Seberapapun dia nggak sukanya dengan pelajaran kita tetap ingin dia berada di kelas kita sendiri. Kemudian, ini yang dianjurkan ya secara teori menurut ahli fisiologi. Itu memang posisi manajer yang paling diutamakan. Dia menyelesaikan masalah itu dengan diskusi kepada anak. Ini bagaimana cara melaksanakan restitusi seperti ini. Pertama, menstabilkan identitas anak, menanyakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Ini namanya segitiga restitusi. Seperti ini yang diajarkan di program itu untuk menyelesaikan masalah siswa. Kasih ini nggak? Nggak apa-apa Pak. Iya, bisa. Ini langkah strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertama, guru memposisikan dirinya sebagai kontrol atau sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah siswa. Kemudian membuat kesepakatan kelas, mungkin Bapak Ibu wali kelas boleh mencobanya bulan Januari besok. Kemudian boleh mencoba ya, kembali ke Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian menerapkan disiplin. Ini disiplinnya. Nah seperti ini, guru dan murid datang tepat waktu. Ini masalah kantin, itu bisa didisiplinkan. Kantin dibuka pagi hari sebelum pembelajaran, jam istirahat atau jam pulang sekolah, itu tergantung kerjasama kita dengan sekolah. Terus disiplin, ini juga bisa Bapak Ibu
disiplin kantin ini mungkin kita serahkan kepada pihak sekolah yang berwenang untuk memanggil kantin-kantin kita. Jadi anak-anak tidak belanja dan dia wajib sarapan akhirnya karena kantinnya tutup di pagi hari. Kemudian mengangkat kursi dan piket sepulang sekolah. Mungkin kita bisa minta bantuan guru-guru jam terakhir untuk melihat anak-anak yang kalau sudah ada dia mulai piket, kita bisa meninggalkan kelasnya. Jadi dikontrol seperti itu untuk anak disiplin. Kemudian disiplin berpakaian dan disiplin belajar. Disiplin ini memang kunci utamanya, kunci utama di sekolah. Kemudian bagi murid yang cabut, jadi di situ waktu pembicaraan itu memang banyak pembicaraan muridnya cabut, berulang-ulang cabut. Ternyata ini solusi yang diberikan. Jadi bagi murid yang cabut itu dia mengganti jam pelajarannya. Misalnya dia cabut mata pelajaran susah 3 jam. Kemudian dia menggantinya memang harus mengganti di hari itu. Kita sebagai guru mekanismenya meninggalkan tugas. Jadi kalau dia cabut, kita berikan kewenangan kepada siapa untuk menjaga dia selama pulang sekolah. Jadi ternyata orang-orang di Jawa seperti itu. Anak-anak yang cabut silakan Anda cabut, tapi pulang sekolah silakan lambatkan pulangnya dari waktu yang anda tinggalkan. Dan memang ada yang mengontrolnya sampai sore. Jadi anak-anak itu nggak ketinggalan materi. Terima kasih. Tidak ketinggalan materi. Itu yang dilakukan orang di Jawa. Dan kita belum pernah melakukannya. Mungkin sekolah punya kebijakan untuk melakukan ini. Nah, jadi teori-teori ini mungkin kita sudah, Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukannya, apapun bentuk teorinya. Yang penting kita selalu ingin memperbaharui diri kita, selalu ingin merubah menjadi lebih baik. Nah, kalimat bijaknya di bawah. Ketika kita berusaha mengubah pemikiran yang kita miliki, ingatlah kita juga sudah mengubah dunia di sekitarnya. Tetapkan tujuan untuk masa depan anak bangsa. Mari bersama menjadi guru hebat masa depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, gerakan hati untuk menggerakkan semuanya. Salam guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh tanya, tadi sudah ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya boleh, kalau tidak kita cukupkan. Kembali pada pesampaian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Susan yang telah menampilkan suami guru Sabrin Amrus. Mudah-mudahan kita Bu Susan lulus. Amin. Bapak Ibu, di penghujung acara kita tutup. Ya, pertanyaan mungkin ada Bapak Ibu tentang materi Bu Susan, mungkin bisa Bu Susan. Oke. Mungkin diskusinya mungkin di KKT yang lebih diamalkan ya. Kita panggil